2020, nilai cryptocurrency mengalami koreksi semuanya. Jadi yang Bitcoin terakhir nilai tertingginya adalah 185 juta, turun menjadi 177 di harga di tanggal 21 Agustus ini. Disclaimer, saya bukan penasehat keuangan. Ini merupakan pengalaman pribadi yang saya sharing berdasarkan pengalaman pribadi, bukan untuk diikuti ataupun untuk menjadi acuan untuk melakukan transaksi trading atau cryptocurrency. Ya. Jadi harga cryptocurrency mengalami perubahan sejak beberapa hari yang lalu, mengalami penurunan, kecuali satu koin ini. Satu koin ini, YNV Market, ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan selama 2 bulan terakhir ini. Dia kisaran harga di bawah atau dari yang tidak ada menjadi $1.000, kemudian menjadi sekitar 10.000, lalu terakhirnya kemarin hampir tembus ke $15.000. Jadi 13 ribuan, kisaran 13.000 sekian, hampir 300 juta. Dan ini naik yang sangat cepat sekali. Tapi apa yang naiknya sangat cepat bisa jadi turunnya juga cepat. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada YNV Market. Apakah dia akan tetap naik, nantinya naik setelah koreksi, naik, atau koreksi, turun, koreksi, turun, koreksi, turun, koreksi, turun. Tidak bisa ditebak. Tapi peredaran di pasar, koin ini tidak terlalu banyak. Kita lihat 100 top cryptocurrency berdasarkan kapitalis market. Bitcoin tetap nomor 1 untuk koin ya. Ini untuk Bitcoin nomor 1, posisi nomor 2 oleh Ethereum dan teknologi smart contract-nya. Kemudian posisi ketiga diduduki oleh XRP. Ini koinnya menarik sekali. Coba kita bahas tentang SRP. Apa itu SRP? Adalah tampilan website dari Ripple. Ripple diantaranya itu menggunakan satu koin itu SRP. SRP itu adalah digital terbaik untuk global payment. Jadi the best digital asset for global payment. Global terbaik, digital terbaik. SRP menawarkan institusi the faster and most reliable option for searching liquidity on demand. Jadi SRP ini memiliki kecepatan dalam melakukan transaksi. Jadi misal kita dari wallet satu ke wallet yang lain itu sangat cepat. Jadi faster. Jadi kalau kita menggunakan Bitcoin itu bisa 1 kali 24 jam baru dia masuk ke akun kita. Tapi jika SRP itu diakui antara 3 sampai 5 second atau detik. 3 sampai 5 detik. SRP is a digital asset built for payment. Jadi untuk pembayaran. It is a native digital asset on the SRP ledger, an open source, permissionable, and desentralisasi blockchain. Can settle transaction 3 sampai 5 detik. Jadi antara dompet satu ke dompet yang lain itu sekitar 3 sampai 5 detik.
Jadi misal kita menggunakan seperti aplikasi untuk pembayaran di merchant-merchant yang ada. Kita menggunakan SRP sebagai teknologinya. Jadi kita beli tokennya atau koinnya. Kita beli koin SRP. Ini kita beli koin SRP yang harganya sekarang 0,2 dolar atau setara dengan SRP itu mana di sini? SRP. Ada SRP. Harganya itu sekarang pada tanggal 21 Agustus sekitar 4.300 per satu SRP. Misal kita kirim SRP dari wallet kita untuk membayar pembelian pizza misal di merchant, dana yang kita kirim akan langsung masuk ke merchant tersebut dengan waktu 3-5 detik. Jadi SRP ini terkenal dengan kecepatannya, biaya admin yang sangat rendah, kemudian memiliki inovasi teknologi across payment space. Jadi bisa di-combine. Jadi untuk orang-orang IT bisa meng-combine merchant-nya menggunakan SRP. Dan SRP ini adalah transforman global payment. Jadi mendunia. Bukan hanya di satu wilayah, tapi bisa antar wilayah. Kalian tak perlu bawa uang cash, di-convert ke dalam bentuk SRP, kemudian dalam bentuk SRP, kalian kirim ke wallet SRP yang di negara atau di tempat lain untuk pembelian sesuatu. Di sana mereka akan mengkonvert kembali ke mata uang mereka nilai SRP tersebut. Jadi seperti itu kerjanya. Jadi menggunakan RippleNet customer can use SRP for sourcing liquid in cross-border transaction. Nah ini yang tadi dijelaskan tentang antar wilayah, jadi melewati perbatasan. Kemudian Spring, the open platform for money. Spring is Ripple open development platform. Drops Spring project development micropayment untuk LSM atau UKM bisa menggunakan micropayment to e-commerce to exchange peer-to-peer service. Jadi service antara merchant ke wallet merchant. Jadi deposit menggunakan SRP. Yang bisa digunakan. Ini how does SRP work? Cara kerjanya. Keunggulannya waktu. Waktu yang sangat cepat. Kemudian harga koin ini untuk satu koinnya masih sekitar 4.000. Belum menjadi seperti Bitcoin yang harga satu koinnya sudah 177 juta. Jadi peluangnya sangat tinggi kita simpan sebagai investasi atau sebagai alat tukar. Jadi ini contoh kalau kita ini perbandingan menurut SRP. Jika Bitcoin itu antara 60 menit, Litecoin itu antara 10 menit waktu kirimnya, Ethereum 2 menit, SRP tidak sampai 1 menit, ya hanya detik, 4 detik atau setara dengan 0,07 menit. SRP cepat. Distribusinya hampir di seluruh dunia.
Indonesia juga ada, tapi Indonesia tidak mau digunakan. Jadi di Indonesia transaksi tetap harus menggunakan rupiah. Jadi kalau kita menggunakan kripto itu harus dikonversikan ke rupiah baru sebagai alat bayar. Tidak bisa langsung membayar pakai kripto. Dan dia sudah 7 tahun, sangat stabil, and government make it ready for institusi and enterprise use. Dan didukung oleh pemerintah. Eco-friendly. Kalau SRP berarti tidak bisa di mining, tidak ditambang. Jadi dia dikendalikan suatu institusi. Mungkin. Nah, ini kalau kita ke bagian IT-nya, kita mau install Ripple, konfigurasi Ripple, peer-to-peer, function standalone mode, troubleshooter. Jadi kita bisa menggunakan sebagai apa? Server dompet wallet dari toko merchant. Kok ini menarik ya? Seperti ini. Bagian IT. Itulah SRP peringkat ketiga koin kita. Ini peluang bagus SRP. Mungkin harganya nanti menjadi $1.000, $800. Kita tidak tahu sampai di mana dia nanti. Bagaimana kalau menurut saya? Dan untuk semua pasar, jadi pasar yang ada sudah menggunakan pair. Pair itu antara seperti Bitcoin USDT atau Bitcoin IDR. Jadi ada juga yang sudah melakukan pair SRP ke USDT atau SRP ke KRW, SRP ke USD, SRP ke Bitcoin, SRP ke Jepang atau uang Jepang ini, atau Euro, USD. Jadi tergantung marketnya, kita mau market yang mana. Dan ini terus score semua masih hijau semua. Peluangnya untuk dibeli SRP. Lah, ini yang belum tahu SRP itu apa? Inilah SRP. Peringkat 3, market cap-nya itu sekitar 12 miliar dolar, volumenya 1 miliar dolar, sirkulasi supply-nya itu sekitar 44 miliar dari total supply 99 miliar atau 1 triliun SRP. Jadi SRP ini dibuat sebanyak 9999999. Jika ini semua sudah beredar di pasar, karena saat ini yang baru beredar di pasar itu baru sekitar 44 miliar. Max supply-nya 100 miliar. Ini total supply 99. Misal
developernya yang membuat SRP, ini, dia bakar nih koin, dibakar, ditinggalkan 44 miliar. Jadi koin itu nggak akan ada lagi dan dia cuma ada 44 ini yang akan beredar di pasar. Dan jika satu institusi memiliki, kemungkinan besar institusi yang memiliki itu akan menguasai berapa persen peredaran koin, misalnya dia menguasai sampai 60% sirkulasi, berarti institusi itu yang nantinya bisa mengendalikan berapa harga SRP. Itu mungkin begitu. Mungkin ya, mungkin tidak. Jadi kripto mungkin ini menurut saya pribadi, kripto itu harga ini didrive oleh komunitas, karena kripto itu adalah rasa saling percaya. Jadi seperti di sini, kripto itu saya mau jual punya saya, itu harganya 4.300. Kamu mau beli nggak 4.300? Terus nih ada yang si B mau beli. Enggak, saya mau belinya kalau harganya 4.328. Turunin nggak harganya pada 4.328? Si yang penjual, si A, enggak, saya nggak mau turunin. Akhirnya datanglah pembeli lagi yang si C. Beda, saya mau beli harganya 4.329. Enggak saya turunin juga, kata si A. Datang lagi si E. Udah, saya beli 4.331. Enggak ditawar lagi, enggak mau turun. Jadi seperti itu. Jadi trust. Jadi si penjual dan pembeli, yaitu kripto itu seperti itu. Bahasa sederhananya ya. Jadi kita di sini membahasakan secara sederhana. Jadi kamu punya koin, dulunya kamu beli koin itu berapa harganya, terus kamu mau jual berapa sekarang, kayak gitu. Jadi kalau kita bilang, wah kita jual koin kripto rugi, nah, enggak, bukan seperti itu sistem rugi atau enggaknya. Tergantung kita. Harga di pasarannya gimana? Misal kita punya telur. Telur itu harga pasarannya masih Rp6.000 per kilo. Terus besok-besok ada yang jual nih harga telur Rp5.000 per kilo. Otomatis yang jual 6.000 kan mikir-mikir, wah saya mau tetap jual 6.000 atau saya kurangin nih jual sekarang jadi 5.000 juga. Nah seperti itu. Nah itu yang nanti ada istilah cut loss. Jadi misal dia biasa jualan di harga 4.300, wah ini kayaknya susah nih, orang nggak ada yang mau beliin. Udah saya turunin harga saya, cut loss dia kurangin. Tapi dia tetap bisa mengambil keuntungan. Jadi di cryptocurrency itu transaksi itu nggak usah harus mencari untung yang tinggi-tinggi, nggak perlu. Karena kripto atau trading itu bukan untuk kaya secara instan. Jadi jangan kita berpikir, wah kita punya kripto, besok langsung jadi orang konglomerat. Enggak perlu begitu. Ini semakin dekat 4341, 4337. Ayo, mana lagi yang mau menawar? Tawaran. Gitu. Jadi kita harus bagaimana memanage keuangan kita dalam melakukan trading. Misal kita pakai modal 1 juta. Modal 1 juta itu kita belikan koin, kita lihat jadi peluang-peluang kita beli koin itu kapan. Jadi saat koin itu mengalami penurunan harga, lebih rendah dari harga pasar sebelumnya, kita beli. Kayak sekarang ini jadi harga 4344. Terendahnya 4328 ditutup. Nah kita beli ini harga ini tadinya. Lalu kita mau dijual. Kayak gitu. Saat kita dapat keuntungan 5 atau 6%. Ini bahasa sederhana. Jadi saya berusaha menggunakan bahasa sederhana dan mencontohkan. Di kali ini kita menggunakan koin yang seperti SRP. Jadi ini harga SRP
Yang jual masih harga 4.341. Mana yang mau beli? Ayo, 4341. Dia punya koin sebanyak 41 koin. Dijual. Ini ada jumlah besar di 4.375. Kemungkinan nanti akan naik sampai ini 4.375. Ini tunggu aja. Ini semua menunggu ini, menunggu koinnya naik. Nah, mulai panas pasarnya. 4341 akan dikejar terus. 10 lagi. Jadi nilainya akan 10 lagi. Menjadi 4.341. 10 lagi. Ini sedikit sekali. Jadi setelah ini nanti kebeli 4.341, ada yang membeli 431, otomatis yang 4345 ini akan naik ke atas. Ini akan hilang. Seperti itu. Jadi harganya akan bergeser naik. Ini habis, bergeser naik. Kecuali ada yang pasang harga atau menjual harga lebih rendah dari harga yang 4341. Ini 10 lagi kita tunggu. Apakah terjadi? Jadi seperti ini proses trading cryptocurrency. Jadi pergerakannya udah mulai sekarang nih, naik turun. 4.341 berarti tadi udah kebeli, ada yang pasang di sini harga langsung beli 4. Jadi ada yang membeli secara instan. Ini ada yang beli 41 itu ternyata dia turunkan ke 4.340. Barusan 21.30. Jadi dia jual, koinnya dia terjual 4340. Sekarang 4338. Ini dia jualnya lebih rendah dari 4341. Dijual 43438. 38 ini otomatis di sini ada nggak yang mau beli nih 38. Oh ini ternyata sebetulnya bukan kebeli yang 4341 ini. Ini masih ada di sini 4341. Ternyata ada orang lain yang punya koin SRP, dia jualnya lebih rendah dari harga yang tadi. Jadi dia jual di harga 4336. Nah, nggak sabar nih dia mau berjual. Saya punya 6.502 koin. Saya jual di 4336. 4336. Wah, nggak laku. Saya rubah harganya 4333. Begitu. Terserah kita, selama kita jualnya masih untung, nggak apa-apa. Jadi keuntungan itu nggak harus besar. Jadi 5%, 10%. Jadi misal kita mau per hari dalam trading kita mau menghasilkan 100.000 per hari. Bisa kita jual beli, sudah 100.000 udah senang. Terus habis itu besok jual beli dapat lagi 100.000. Berarti dalam waktu 30 hari kali 100.000 sudah 3 juta. Jadi 3 juta untuk sebulan. Kayak begitu. Kalau kita rutin 100.000 selama 30 hari. Oh, kurang saya nggak mau segitu. Saya mau per harinya 200.000. Ya kita jual beli dengan modal 1 juta mungkin. Jual beli kita lihatin pasar, kita beli, harga naik sudah masuk target kita jual. Kita cari lagi koin lain, kita beli, sudah masuk target kita jual. Seperti itu. Jadi kalau di sini di pasar ini ada sekitar 80-an koin.
Jadi koin itu ada banyak. Ada lebih dari 100 koin. Ada lebih dari 100 koin. Ya. Kalau kita mau lihat koin di Coin Market Cap, internetnya agak lambat, dan pasarnya itu banyak juga. Pasar itu ada banyak, internasional maupun yang lokal. Di koin itu ada lebih dari 100. Yang lebih dari 100. Kemudian kita kembali lagi ke SFP tadi. Ya, internetnya. Internet kemana internet? Ya, sepertinya sudah cukup penjelasan sederhana tentang dunia trading. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. SRP tadi kembali lagi ke 431, 4341, dan ada jumlah besar 4.325, beli sebanyak 54.000 koin. Nah, dia lompat-lompat terus untuk mencapai harga 4354. Akan terus naik. Oke, terima kasih. Jumpa lagi channel saya. Jangan lupa like, comment, dan share. Share itu yang penting. Dan subscribe.